Setiap kisah cinta dimulai ketika dua orang bertemu, dan berakhir ketika mereka terpisahkan, tapi kisah cinta mereka mengakhiri hari mereka bertemu. Karena sudah takdir mereka untuk berpisah, dan sekarang filmnya dimulai. Kisah ini adalah para fanatik Mumbai, yang bisa membunuh atau terbunuh karena cinta. Mumbai, sebuah kota yang dimana darah mengalir seperti air, dan semuanya harus dibayar mahal, pada setiap Dussehra Ravan penjahat terbunuh. Tapi raja tanpa mahkota dari koloni ini adalah Narayana. Dan kita melihat sosok Narayana yang sangat disegani dan ditakuti di daerah itu. Saat sedang upacara dimulai, Bos Anna dapat telepon dan tak disangka Bos Anna memang sudah menyiapkan serangan dan pertahanan oleh putra angkatnya. Pria sombong menganggap anak angkat Anna bodoh dan lemah. Tak dia ketahui semua anak buahnya sudah diamankan oleh pria anak Bos Anna. Dengan cepat pria sombong langsung suruh anak buahnya yang membawa air kembali dan Mazhar hanya membawa 1 truk air. Lalu dengan cepat pria sombong menyerang pria anak buah Bos Anna. Sehingga pertarungan pun terjadi. Tak disangka pria sombong memukul pria anak angkat Bos Anna sehingga dia pun jatuh pingsan dan sekarang Mazhar sedang diberi pelajaran. Lalu tak lama pria anak angkat Bos Anna datang sang bangkit dari pingsan. Dengan kekuatan dan keahliannya pun pria sombong dihajar habis-habisan sampai dia dibuat pensiun dari dunia. Sekarang terlihat pria Syafi dia sedang kecewa dengan seorang wanita, lalu pria tali anak angkat Bos Anna mengajaknya untuk melupakan permasalahan yang dihadapinya. Lalu datanglah seorang wanita penghibur dan siap bernyanyi untuk menghibur semua pengunjung kafe tersebut. Setelah siap dari hiburan, pria anak angkat Bos Anna pulang dan dipuji oleh Bos Anna pekerjaannya bagus. Tapi tiba-tiba diganggu oleh anaknya sendiri. Dia sepertinya tidak suka pada pria anak angkat Bos Anna. Wisnu anak Bos Anna terlihat mengejek pria putra Bos Anna. Tapi pria putra Bos Anna berusaha untuk sabar karena menghormati Bos Anna. Dan ternyata nama pria putra adalah Ragnu. Dia habis-habisan direndahkan oleh Wisnu yang tidak tahu diri. Dengan sabar pria Ragnu pergi dari sana dan pulang ke tempatnya, lalu bertemu dengan seorang wanita penyanyi. Wanita itu marah mendengar Wisnu merendahkannya. Itu semua karena menghormati Bos Anna dan menyadari dirinya hanya anak angkat. Saat pagi tiba, tak disadarkan pria Ragnu melihat gadis yang membuat dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat pria Ragnu termenung dan pria Mazhar mengurnya, lalu terdengar seorang ibu yang sedang susah mendorong mangat anaknya. Dengan cepat dan sigap pria Ragnu menolong ibu tersebut. Sehingga pria Ragnu dapat simpati dari gadis cantik itu. Ibu itu mengatakan jika dia hanya sebatang kara tak ada yang membantunya, sehingga pria Ragnu membantu ibu tersebut beserta teman-teman temanya. Yang berbeda agama tapi mereka saling membantu dan melengkapi. Mereka semua terlihat saling menghargai satu sama lain. Masjid dan kuil terbangun berdampingan setelah pemakaman anak ibu itu siap. Gadis cantik yang mendapatkan simpatik mendatanginya lalu bertanya tentang musik, tapi sayangnya mereka tidak paham musik. Dan ternyata gadis itu bisu. Gadis itu memberi pria Ragnu sebuah alat musik yang diberi nama gadis itu Zoya. Dan memintanya untuk memahami musik agar hidup bisa lebih ceria. Saat gadis Zoya mendengar suara nyanyian langsung menghampirinya dan mengajak gadis itu untuk bergabung dengannya belajar musik. Pria Ragnu dapat telepon dari Bos Anna dan langsung pergi. Polisi terlihat pergi ke rumah Bos Anna untuk menangkapnya. Tapi saat ingin menangkap Bos Anna, dia memperingati Pak Polis untuk hati-hati menangkapnya. Jika itu terjadi, maka setiap langkah berjalan, maka HP-ku akan terus berbunyi untuk menyetop persediaan air di berbagai daerah. Oleh karena itu pada tingkatan terakhir, HP-mu yang akan berbunyi untuk segera membebaskan aku. Hal itu pun terjadi seperti yang dikatakan Bos Anna. Dan Bos Anna harus dilepaskan dan pria Ragnu terlihat, lalu Pak Polis mengingatkan agar pria Ragnu untuk pada jalan yang benar. Pria Ragnu hanya menjawab jalankan urusan kita masing-masing, dia pun langsung pergi. Sekarang pria Ragnu berhadapan dengan pria Wisnu anak Bos Anna. Dia lagi-lagi meremehkan pria Ragnu dan merendahkan dirinya dengan cara memeriksa tubuhnya apakah aman. Wisnu pun menemukan sebuah alat musik pemberian Zoya. Kali ini pria Ragnu tak membiarkan Wisnu merusaknya dan pergi dari sana. Zoya terlihat sedang meminta izin Payal agar bisa belajar dengannya, tapi tak diizinkan wanita setempat. Tapi pria Ragnu datang dan memberi izin Zoya mengajari Payal, lalu gadis Zoya sangat berterima kasih padanya. Saat Zoya berjalan bertemu seorang anak yang sedang bernyanyi membuat Zoya jadi perhatian padanya. Anak itu pun terlihat senang bertemu dengan Zoya. Anak itu berkata dia memang bisu tapi hatinya berkata dengan jelas. Zoya terlihat sangat antusias mengajari anak-anak tentang musik dan bernyanyi.
Pria Ragnu juga terlihat menikmati aktivitas bernyanyi dan musik, tapi tiba-tiba sekelompok orang datang dan menyerang mereka semua. Ragnu tak tinggal diam, dia mencoba membela diri, lalu tiba-tiba Payal terkena sasaran. Ragnu membalas tembakan, lalu mereka harus melarikan diri dan pria Ragnu membawa lari Payal ke rumah sehat. Pak Polis datang. Zoya mencoba jelaskan, tapi Pak Polis kali ini tahu dia hanya membela diri. Pak Polis meminta Zoya mengubah pria Ragnu agar kembali pada jalan yang benar. Saat pria Ragnu keluar, Zoya langsung memeluknya, tapi pria Ragnu marah pada dirinya sendiri karena sudah membawa mereka pada tempat yang tidak aman dan nyaman. Zoya menceritakan gelapnya masa lalunya sehingga dia ingin mengubah kegelapan mereka semua. Wanita penyanyi suka pada pria Ragnu. Payal keluar dari rumah sehat. Pria Ragnu datang membawa bolon, tapi sayang bolonya lepas dan terbang. Dan sekarang pria Ragnu benaran jatuh cinta pada Zoya dan mereka terlihat jelas saling menyimpan perasaan. Sedang asyik bersenang-senang, tiba-tiba datanglah pria Wisnu si cebol yang suka cari masalah dan suka merendahkan pria Ragnu. Saat si Wisnu cebol melihat Payal, dia pun ingin mengambil kehormatannya sehingga pria Ragnu tak bisa membiarkan, lalu sedikit ketegangan terjadi. Wisnu si cebol langsung naik hitam dan akan membalas semua dengan kesedihan di sini. Pria Syafi marah dan mengatakan mengkhianati bos Ana. Tak tahan dengan ucapan Syafi, Ragnu memukulnya dan Syafi langsung pergi dari sana. Wisnu si cebol marah besar saat sampai ke rumah dan akan membalas semuanya. Pria Ragnu berencana akan meminta izin pada bos Ana agar terbebas dari semua kejahatan. Di samping itu Wisnu berencana sesuatu dan mengajak bocil ikut bersamanya. Tapi Zoya tak sengaja melihatnya lalu memberitahu Ragnu karena Ragnu sedang dalam acara bos Ana, dia tak bisa melihat HP-nya. Ternyata Wisnu membawa bocil itu untuk menghabisi musuh bos Ana. Zoya mengikuti sampai ke sana dan melihat peristiwa itu sehingga Zoya pun dikejar untuk dihabisi. Karena sudah melihat rahasia yang mereka lakukan. Karena Zoya salah seorang saksi, maka perintah bos Ana segera menghabisinya. Wisnu pun merasa puas dan rencananya sesuai berjalan lancar. Zoya dalam bahaya, dia meminta bantuan pada Ragnu tapi tak ada jawaban lalu mengirim SMS pada Pak Polis. Bos Ana dapat kabar dari Wisnu lalu memberitahu pada Ragnu agar menghabisi wanita Zoya yang telah melihat rahasia mereka. Tanpa bos Ana tahu Zoya itu wanita yang dicintainya, Ragnu datang dan menjemput Zoya dan mengatakan cintanya pada Zoya lalu membawa pergi Zoya dari sana untuk diselamatkan dari kematian. Tapi pelarian mereka terhenti karena sudah dikepung oleh anak buah Wisnu si cebol dan akan menghabisi Zoya. Dengan sebisa dan semampunya pria Ragnu melawan dan membela Zoya sekuat tenaganya dan semampunya. Tapi karena Wisnu si cebol orangnya licik, tidak kreatif sedikitpun, dia pun menangkap bocil dan Payal sehingga Zoya harus naik ke mobil si Wisnu. Sedangkan Ragnu sibuk menghajar anak buah si Wisnu cebol. Saat Ragnu melihat langsung mengejarnya, tapi apalah daya Zoya tetap harus berpisah dengan Ragnu. Tanpa berdaya Ragnu sangat terpukul dengan cinta Zoya. Wisnu si cebol menertawai Ragnu dengan berhasilnya rencana Wisnu, maka Ragnu menjadi hancur karena cintanya harus pergi selamanya. Saat Wisnu akan menghabisi Ragnu, tiba-tiba bos Ana datang dan gagallah rencana Wisnu. Tapi nasib Ragnu tidak semanis yang dipikirkan, cuman ada sedikit kebaikan apabila Ragnu bisa menghabisi Zoya maka yang lainnya bisa dibebaskan. Tapi pilihan yang diberikan membuat hati Zoya dan Ragnu sangat hancur dan tidak bisa hidup karena sakitnya rasa cinta akan pergi dengan tangannya sendiri. Dengan terpaksa dan sangat tidak direlakan, akhirnya Zoya pun pergi selamanya bersama cinta di hatinya. Saat itulah cinta dan kehidupan Ragnu mati bersamaan dengan kepergian Zoya. Si Wisnu cebol tidak merasa punya hati, tapi bos Ana masih merasa punya hati setelah dia tahu Ragnu sangat mencintai Zoya. Dengan merasa sedih, bos Ana pergi dari sana. Dari malam sampai siang hari dalam kehujanan, Ragnu masih erat memeluk Zoya yang sudah tak bernyawa. Pak Polis pun tiba di sana dan menangkap Ragnu dan mengubur jenazah Zoya. Bayang-bayangan Zoya dan kenangan bersama Zoya tak luput dari ingatan pria Ragnu. Wisnu si cebol tidak diam begitu saja, dia masih saja menyimpan dendam. Kali ini pria Mazar dihajar habis-habisan oleh anak buah si Wisnu cebol. Yang menurut Mimin si Wisnu cebol pengecut, beraninya cuman pakai anak buah, coba kalau sendiri pasti mati kau. Sehingga pria Mazar kehilangan kakinya. Tidak hanya itu, si Wisnu cebol masih saja merendahkan dan mengata-ngatai pria Mazar. Dan sekarang Wisnu punya bodyguard berbadan kekar untuk menjaganya dari pembalasan Ragnu. Sedangkan Ragnu masih terlihat penyesalan tiada arti. Tiba-tiba sekelompok orang menghajar Ragnu, dia pun mencoba untuk melawan.
Tapi bayangan Zoya menghentikannya lalu dia pun diselamatkan oleh petugas lapas. Di dalam penjara Ragnu selalu merasa bersalah dan terbayang-bayang Zoya di matanya dia terlihat sangat hancur. Sekarang terlihat bos Anna yang marah pada Wisnu cebol karena telah mengupayakan untuk habisi Ragnu dalam penjara. Setelah merasa cukup bos Anna marah pada Wisnu dan sedikit merendahkannya dia pun pergi. Lalu pria Shafi berkata lebih baik kau lepaskan Ragnu dan saat dia keluar kau bisa menghabisinya dengan mudah. Setelah itu Ragnu pun dibebaskan karena tak ada saksi untuk memberatkannya. Pak Polis memberi peringatan jika Wisnu akan membunuhnya dan berhati-hatilah. Lalu bos Anna mendatangi Ragnu dan berbicara pada Ragnu untuk membiarkan Wisnu hidup karena dia adalah darah dagingnya. Saat Ragnu keluar dari penjara temanya Shafi yang membelot sudah di depan sel beserta anak buah Wisnu lainnya. Lalu dia pun memberi senjata pada Ragnu agar membalas dendamnya pada Wisnu. Anak buah Wisnu siap siaga mengamankan Wisnu karena segera kedatangan Ragnu. Wisnu perintahkan untuk menembak tapi dibantah oleh bos Anna jika dia tidak menembak duluan maka jangan ada yang menembak. Tak disangka pria Ragnu datang ke sana hanya untuk menunjukkan rasa hormatnya pada bos Anna dan tidak akan membalas dendamnya dan dia pun pergi dari sana. Wisnu tidak nyerah begitu saja dia pun perintahkan Shafi untuk mengawasi dan rencanakan sesuatu agar Ragnu terpancing untuk balas dendam. Ragnu pergi ke tempat biasa dan menenangkan pikirannya dan hati yang sudah mati. Saat Ragnu keluar dari kafe dua teman menghadangnya lalu menangis agar Ragnu mau membalas dendamnya. Tapi Ragnu mengatakan aku tidak akan membalas dendam dan pergi dari situ. Pria Shafi melaporkan pada Wisnu dan mengatakan jika Ragnu tidak akan membalas dendamnya. Wisnu tetap tidak menyerah dia pun membuat rencana dan akan memancing kemarahannya lagi dengan cara melelang gadis payal untuk pria hidung belang. Tapi tetap saja pria Ragnu tidak terpancing dan memilih pergi dari situ. Lalu bos Anna datang dan menamparkan Wisnu berkali-kali karena dia sudah tidak punya hati lagi. Bos Anna mengatakan saat kau lahir kecil sekali dan saat ini nyali kau lebih sangat kecil dari kau lahir. Wisnu pun menangis dan meminta maaf tapi air matanya adalah air mata buaya dan tiba-tiba dia pun mendorong ayahnya ke bawah. Dan akhirnya anak sendiri yang telah membunuh ayahnya sendiri. Karena gila akan kekuasaan Wisnu si cebol akan menjadi bos Anna. Sedangkan pria Ragnu masih asyik dengan kemabukan kesedihannya. Dan sekarang dia akan dihabisi oleh anak buah Wisnu. Tapi suasana berubah saat Ragnu tahu jika bos Anna sudah mati dihabisi oleh Wisnu anaknya sendiri. Kehidupan Ragnu kembali lagi dan ini kesalahan yang sangat fatal dilakukan Wisnu. Ternyata Ragnu dahulu tidak membalas dendamnya karena menghargai bos Anna dan sekarang saatnya pembalasan akan dimulai. Tiba-tiba muncul pria Shafi yang ternyata masih berteman dengan Ragnu dan mereka pun berpelukan dan akan membalas semua perbuatan Wisnu. Wanita penyanyi juga muncul dan memberitahu semua informasi keberadaan Wisnu. Pak Polis juga muncul dan berkata polisi akan datang terlambat sebagaimana kata pepatah. Sekarang mereka semua bersatu untuk menghabisi Wisnu serakah. Hari perayaan peresmian bos Anna baru oleh Wisnu dimulai. Nyanyian dibawakan dan Wisnu si cebol datang dan terlihat sombong minta ampun padahal pengecut yang tidak berharga. Saat si cebol ingin memanah dia pun melihat pria Ragnu yang berdiri gagah di atas patung. Dengan gagah berani dan penuh semangat pria Ragnu memulai aksinya dan akan menghabisi Wisnu. Tapi sebelumnya Ragnu harus menghabisi semua anak buahnya dulu termasuk teman Ragnu yang sudah tak punya kaki akan membalas perbuatannya. Ragnu terlihat sangat marah dan berhasil menghabisi anak buah Wisnu. Tapi Ragnu mulai kalah dengan si badan kekar dan kuat membuat si cebol tertawa. Jangan senang dulu Wisnu cebol. Di mana-mana anak muda itu tidak akan kalah sutradara pun tidak akan membiarkan itu terjadi. Dalam pingsannya Ragnu sedikit membayangi Zoya dan sekarang terbangun kembali dan akan mengajar si bandan kekar sampai pensiun dari dunia. Sekarang saatnya giliran si Wisnu cebol yang akan mendapatkan pelajaran. Tapi sialnya Ragnu terkena tusukan panah dari Wisnu. Cuman tidak semudah itu Ragnu bisa dihabisi sebelum menghabisi si Wisnu cebol. Lalu Ragnu pun langsung segera menghabisi si Wisnu cebol dari dunia dengan patung raksasa itu akhirnya dia pensiun dari dunia. Begitupun dengan pria Ragnu dia juga pergi meninggalkan dunia dan ikut bersama Zoya untuk hidup bersama di alam barzah. Dengan berakhirnya kehidupan Ragnu maka cerita film ini pun berakhir.
Dalam kisah cerita ini sangat banyak pelajaran yang bisa kita petik dan jadikan pedoman hidup. Demikianlah konten alur cerita film ini kami sajikan. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe, jika alur cerita film di channel ini kalian sukai. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa kembali. आज से यहाँ कोई भी बच्चा